saya Jessica Halim, saya co-founder dari Demi Bumi. Demi Bumi itu apa sih? Demi Bumi itu suatu wadah yang saya dan Juliana, teman SMA saya, dirikan sejak November 2018. Dan kita mulai dengan menjual tas jaring serut seperti ini sebagai solusi pengurangan sampah ketika kita belanja ke pasar atau ke supermarket. Sebetulnya kenapa sih kita peduli dan meluangkan waktu untuk ini? Saya itu bukan penggiat lingkungan, bukan aktivis lingkungan, saya hanya seorang desainer grafik yang mempunyai company bersama suami saya namanya Jet Kreatif yang sudah berdiri 12 tahun. Tapi menurut saya sebagai desainer, kita semua itu merupakan solusi dari sampah kita. Kenapa? Karena kita bisa membuat suatu produk menjadi menarik, kita bisa menjadi jembatan antara klien dengan masyarakat, gimana caranya mereka mengurangi sampah sekali pakai ini. Karena pekerjaan saya sehari-hari dengan suami saya adalah branding dan packaging. Oleh karena itu adalah secara tidak sengaja itu adalah sampah yang orang beli habis itu pakai dalamnya dan mereka buang gitu. Jadi bagaimana kita bisa memberikan sistem di rumah ketika mereka mau nyampah nih, mereka apain gitu. Dan dengan demikian jadi kita banyak sharing di Instagramnya Demi Bumi bahwa teman-teman punya kok solusi ketika mau nyampah nih, dan kalau nggak mau nyampah gimana caranya gitu, dan kenapa sih kita harus nggak nyampah gitu. Jadi kita terapkan itu semua edukasinya di Instagram kita. Dan kenapa saya selalu meluangkan waktu tiap hari nih untuk kasih edukasi gratis ke teman-teman, karena memang ada suatu waktu itu saya cerita sama anak saya waktu dia masih 7 tahun dan satu lagi 3,5 tahun, dan anak saya yang 7 tahun namanya Tara itu nangis ketika saya cerita tentang bahwa Indonesia itu akan tenggelam 20 tahun lagi karena disebabkan oleh tanahnya turun terus. Setiap tahun tuh bisa 15-25 cm turun. Dan kenapa sih ini terjadi? Karena memang pembangunannya gila-gilaan, penghijauannya kurang, dan air tanahnya pasti kita ambil terus nih gitu. Karena di setiap perumahan pun pasti masih mengambil air tanah. Dengan gitu secara tidak sengaja kita juga menyebabkan semuanya ini terjadi, di mana ya akibatnya nanti generasi berikutnya tidak memiliki future yang lebih baik kalau misalnya kita begini terus. Nah, ketika anak saya nangis, anak saya bilang gini, "Mama, nanti kan aku masih umur 20 tambah 7, 27 tahun. Nanti nasib aku gimana?" Terus dia mikirin nasibnya tenggelam dan dia nangis, dan itu membuat saya juga jadi sedih banget gitu, kok namanya anak umur 7 tahun bisa mikirin nasibnya dia 20 tahun lagi, padahal sebetulnya tujuan saya ceritain itu tuh untuk menyadarkan dia bahwa oke, kalau gunain air di rumah tuh jangan banyak-banyak gitu. Sesimpel itu, tapi pemikiran dia ternyata jauh lebih dari situ gitu ya. Namanya anak-anak zaman sekarang kan kayaknya pemikirannya lebih ya tak terpikirkan lah sama orang tuanya. Nah, yang 3,5 tahun bilang dengan santainya, ya perbaikin aja. Nah, itu suatu percikan bagi saya bahwa sebagai orang tua kita bisa menjawab permintaan anak untuk memperbaiki setiap harinya. Kita belajar terus gimana caranya kita bisa perbaikin dan gak nyampah intinya. Dan dimulai dengan si jaring ini, kenapa? Karena memang saya waktu itu bawa awalnya jaring stationery doang di rumah. Saya bawa karena saya pikir kalau misalnya ke supermarket beli 5 jenis buah harus pakai 5 plastik gitu. Sedangkan kita bisa pakai kantong yang bolong-bolong seperti ini, masukin segala jenis buah di sini, harganya tempel di luarnya. Jadi, "Mas, saya nggak mau plastik, tolong timbang per jenis buah, harganya tempel di luarnya." Dengan demikian sampai rumah kita nggak nyampah sama sekali. Oke, nyampah label, habis itu kita masukin ke pemilahan plastik kita. Sesimpel itu. Jadi kita sebagai orang kreatif, kita bisa memberikan solusi kepada semua orang bahwa kita bisa memakai semua wadah yang kita punya di rumah untuk mengurangi sampah sekali pakai ini. Dan sebetulnya kalau misalnya kita lihat lagi dari masa pandemi ini, kita banyak belajar banget loh di rumah tuh apa sih yang harus diberesin gitu. Kayak misalnya cling wrap gitu, atau enggak plastik wrap yang biasa dipakai untuk nutupin makanan yang kita mau masukin kulkas. Nah, kita kadang-kadang pakai itu kita nggak sadar bahwa itu adalah plastik karena kita pakai buang. Kita cuma mikirin bahwa oh, makanan kita higienis, makanan kita nggak kena lalat, makanan kita
awet di kulkas, tapi bagaimana dengan produk yang kita buang pada akhirnya? Dan itu nggak akan kita pakai lagi juga gitu, itu akan ngeringkel atau keriput terus habis itu kita buang gitu. Nah, kejadian seperti ini yang mengingatkan kita bahwa kita harus mencari solusi alternatifnya apa. Ada namanya beeswax food wrap. Beeswax food wrap atau enggak penutup wadah dengan penggunaan lilin lebah gitu. Nah, kita cuma hanya memakai kain katun 100% dan kain katun ini bisa terbuat dari kain spray, baju. Nah, cara ceknya katun gimana? Kita bakar, kalau misalnya dia gosong itu katun. Kalau misalnya dia ngeringkel, itu ada lapisan polyesternya, which is plastik. Nah, kita cari yang 100% katun, masukin parutan lilin lebah dalam satu wadah, dikasih campuran 1 sendok teh virgin coconut oil, diaduk, ditaburin di kain atas kain tersebut, tutup atas bawah dengan baking paper atau kertas roti di Indo. Nah, terus tinggal disetrika. Nah, pas disetrika kan meleleh tuh dan nggak nempel kan. Nah, si lapisan lilinnya itu nempel dengan kain dan ini bisa kita pakai sebagai penutup wadah. Nah, cara kerjanya sama persis seperti si plastic wrap ini, which is kita bisa tutupin, kita mold si wadahnya sehingga rapat, bahkan segala jenis sayur pun kalau misalnya kita tutupin ini, kita masukin kulkas, kita menjaga kelembapan sayurnya sehingga lebih awet gitu. Bahkan ada yang kasih tahu saya bisa pas dia pergi, dia tinggalin wortelnya, dia tutupin beeswax food wrap ini bisa tahan 3 minggu gitu. Jadi kita bisa memakai upcycle produk yang ada di rumah kita, yaitu kain-kain bekas kita untuk memakai alternatif penutup si makanan-makanan ini. Sebetulnya kenapa saya jalanin beeswax food wrap waktu itu karena saya sadar bahwa setiap rumah tangga tuh pemakaian plastik wrapnya tuh banyak banget gitu dan mereka kayak belum tahu solusinya, makanya dari situ kita memberikan workshop gratis. Jadi untuk semua teman-teman yang pada mau belajar, bahkan kita masukin di highlight kita DIY cara pembuatan beeswax food wrap ini. Dan untuk di kampung-kampung kita datengin, waktu itu ada kesusteran di Sunter, kesusteran Santa Angela, dan saya bertemu dengan suster di sana dan dia mengumpulkan ibu-ibu pensiun di sana yang tidak ada kerjaan. Saya kasih edukasi bahwa ada alternatif pengganti plastik namanya beeswax food wrap dan mereka pas ngerjainnya jadi senang juga gitu. Oh, mereka bisa pakai ini buat penutup wadah makanan dan bisa dipakai berulang-ulang. Bedanya dengan plastik, kalau plastik itu sebetulnya nggak boleh bersentuhan dengan makanan karena makanan kita akan terkontaminasi dengan plastik. Sedangkan kalau beeswax food wrap ini atau pembungkus makanan lilin lebah ini terbuat dari material yang kita tahu itu aman. Lilin lebah bisa dimakan, virgin coconut oil bisa kita minum, jadi aman untuk makanan kita. Nah, ini bisa kita cuci, anggap aja si beeswax food wrap ini seperti piring, jadi jangan dikucek, jangan anggap ini sebagai kain ya. Jadi biarin dia kaku gitu, lembaran, terus cuci, terus kasih spons yang halus, pakai sabun cuci piring, bagusnya pakai lerak atau pakai loofah sebagai sponsnya karena lebih alami. Terus tirisin, begitu udah kering, kita lap, kita pakai lagi atau kita simpan. Jadi mudah sekali pemakaiannya. Dan dari situ saya pas ngajar, saya sadar bahwa banyak orang tuh suka dengan solusi ini dan karena suka jadi produk kita juga jalan. Jadi circular economy pun berjalan. Jadi upcycle produk berjalan dengan kita mengolah sisa-sisa kain yang bekas dijadikan pengganti plastik ini dan kita mengedukasi teman-teman bahwa di rumah banyak kok kain-kain bekas, pakailah sebagai penutup wadah. Dan dari sini kita jadi bisa ikut basar. Kita banyak diundang ke basar-basar yang bener-bener basar normal gitu, basar-basar yang biasanya jual fashion atau makanan gitu. Terus tiba-tiba ada solusi pengganti plastik gitu. Jadi menyenangkan sekali dari basar itu kita jadi banyak belajar bahwa ternyata banyak orang tuh suka sama produk kita. Bahwa banyak orang tuh kayak thankful kita jalanin ini. Jadi kita semakin semangat kan gitu dengan kayak gitu. Jadi kita banyak ngobrol dengan orang-orang yang datang karena waktu itu awal-awal kita masih menunggu juga dan kita banyak tips-tips lain yang dari mereka perlu kita jalanin gitu.
Akhirnya kita kembangin lagi ke produk-produk lain seperti namanya wadah makanan silikon Ziploc ini. Karena banyak orang tuh masih berpikiran bahwa hidup sustainable kurang praktis ya gitu. Karena terlalu berat nih kalau bawa Tupperware terus gitu. Terlalu berat kalau bawa rantangan. Nah, sebetulnya ada solusinya. Sesuatu yang ringan bisa dilipat dan kita bawa setiap hari. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk kita nggak bawa wadah. Ya, nah, ini saya pakai untuk kayak beli cilok lah di jalanan, beli gorengan, beli apapun yang basah-basah, beli minyak yang ada supnya, dia nggak tumpah karena dia zip di sini. Ya, terus kita bisa masukin ke tote bag kita, jadi kita nggak perlu bawa special bag yang takut tumpah atau gimana gitu. Nah, terus dari situ kita belajar lagi di rumah tuh apa aja sih yang harus saya perbaikin. Jadi tujuan Demi Bumi itu adalah memperbaiki rumah tangga kita berdua sendiri nih gitu. Karena kita tuh masih nyampah intinya gitu. Dan belajar, oke, kalau misalnya kita bersihin muka gitu kan, kita selalu pakai kapas muka. Kapas muka itu sekali pakai, kita pakai buang. Terbuat dari apa sih? Terbuat dari katun. Katun dari serat, dari tanaman juga. Tanaman itu kita potong, kita pakai, kita buang gitu. Jadi ini apa ya, kayak kita kalau makin jadi nggak berpikir ulang, kita cuman nyaman aja, yang penting nyaman, bersih, buang gitu. Yang ada kalau kita lihat sampahnya semakin banyak padahal kita udah merusak lingkungan kita. Dan penggantinya apa? Sebetulnya ada kapas kain, jadi terbuat dari handuk yang kita upcycle juga, kita jahit dengan kain sisa juga, dan kita edukasi itu sebagai pengganti kapas sekali pakai. Dan dari situ kita lihat lagi nih di rumah apalagi sih, ada namanya tumbler yang kecil ini namanya silicone cup. Jadi enaknya dia kita bisa expand, bisa gedein, kecilin, dan untuk teman-teman yang beli kopi atau teh di mana-mana gitu. Jadi kita bawa setiap hari. Nah, ini produk-produk yang saya selalu bawa di dalam tas setiap hari supaya saya nggak nyampah sampai rumah gitu. Karena sebetulnya kalau kita sadarin nih, kalau kita udah prepare sebelumnya, di tas selalu ada, kita akan siap gitu untuk nggak nyampah gitu. Kenapa kita nyampah? Karena kita nggak siap sama wadah kita. Dan penting banget nih kita sebagai warga untuk ngomong, Mas, saya nggak mau plastik sedotan ya, Mas, saya nggak mau styrofoam sama plastik, yang saya bawa wadah sendiri, harga tempel di luar. Karena dengan demikian, kita sebagai produsen, kita bisa mengajarkan konsumen untuk kita sebagai konsumen maksud saya, bisa mengajarkan produsen untuk berubah. Karena produsen itu akan mengikuti konsumen at the end gitu. Mereka pasti akan research nih konsumen habitnya udah berubah atau belum. Kalau enggak, mereka nggak akan berubah gitu. Jadi dengan kita, misalnya sekarang lagi banyak teman-teman yang belajar online, sering-sering ketanya penjual, bilang, saya nggak mau plastik luarnya, tolong masukin box tanpa bubble wrap, tanpa plastik sekali pakai di dalamnya. Dan 80% saya jalanin itu berhasil. Jadi bukannya kita harus takut dengan apa yang ada sekarang, justru kita harus tantangin dan kita kasih solusi supaya mereka juga tahu. Itulah pentingnya komunikasi, karena dengan kita ngomong, mereka tahu maunya kita apa dan mereka akan berubah perlahan-lahan. Nah, dengan demikian jadi produk kita di Demi Bumi sekarang udah banyak banget ya, udah ratusan. Karena kita banyak memberikan solusi-solusi ke teman-teman lainnya juga gitu. Kayak waktu itu ada kafe yang suka sama produk kita, mau jualin produk kita, terus dia jadi jujur dengan sampahnya dia gitu. Dia bilang dia punya ampas kopi banyak, oke, kita jadiin sabun. Dia punya saset kopi kiloan banyak, oke, kita jadiin snack pouch, kita jahit dengan kain perca. Dan dari sini saya senangnya kita menemukan solusi untuk kita semua. Dan solusi ini kita sebarkan di Instagram, menjadikan solusi teman-teman kita lain yang di rumah, yang di kafe-kafe, mereka jadi pada kirim pilahan sampah mereka. Dan kita juga bisa mengalokasikan budget kita ke warga di kampung-kampung dengan adanya edukasi gratis. Jadi kita juga ada hubungan dekat dengan kayak waktu itu kita diajak ngajar sama Teras Cerdas, kita jadi ngajar di sana dan memberikan pekerjaan QC barang-barang ke mereka. Terus kita kasih kerjaan ke rumah singgah, tempat penampungan gelandangan gratis untuk QC barang juga, sehingga mereka dapat
uang saku tambahan karena mereka itu kebanyakan orang yang gelandangan yang sakit, ketika mereka udah sembuh kan mereka perlu pekerjaan juga. Dan dari situ kita juga banyak diundang menjadi narasumber nggak cuman korporasi tapi juga pemerintah, dan kita diundang ke acara-acara yang di mall, di mana sekarang diperlukan edukasi si pengurangan sampah plastik di mana-mana ya. Dan saya senangnya dengan ini semuanya circular ekonominya berjalan secara perlahan tapi tepat gitu, karena kita memberikan solusi ke semua pihak. Dan apa sih rencana Demi Bumi ke depan nih? Yang kita rencanakan adalah yang kita harapkan agar semua produk-produk ramah lingkungan ini bisa masuk ke semua kalangan, itu yang pasti, semua level, semua tempat yang nyampah juga ada gitu. Jadi justru kita harus ada di semua tempat-tempat yang masih ada sampah plastiknya itu, karena dengan masih ada sampah plastiknya justru mereka belum tahu solusinya apa. Itu yang harus kita hadapin. Dan kita sebagai konsumen, ini yang paling penting, kita tuh mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk merubah dunia, karena kita bisa mempertanyakan, kita bisa memberikan solusi ke produsen dengan hal kecil, dengan hal cuman ngomong doang, saya nggak mau ini, saya nggak mau plastik, saya nggak mau nyampah, itu benar-benar merubah gitu, karena merubah banyak orang. Pertama, mungkin orang di sebelah kita dengar, mungkin pedagang di sebelahnya dengar gitu, atau si kasirnya jadi tahu solusinya gitu. Jadi kita jangan takut ngomong, karena kita bisa merubah semuanya dengan memberikan contoh. Dibandingin kita ngomong ya, kita memberikan contoh kegiatan apa yang kita lakukan sehari-hari. Gimana caranya kita milah sampah di rumah, karena itu penting banget. Dengan adanya komposter dan biopori untuk semua sampah organik kita, sehingga jadi pupuk cair dan pupuk padat, kita bisa ngolah sendiri, kita bisa pakai buat nanam. Dan semua yang anorganik kita masukkan ke bank sampah sehingga terdaur ulang dan kita dapat uang. Dan dengan demikian kita jadi tahu alurnya, sehingga kita tidak perlu plastik sampah lagi, karena kita udah terbiasa mencuci pilahan sampah kita, sehingga kita bisa kirim ke bank sampah, karena semua sampah yang ada residunya nggak bisa didaur ulang gitu. Jadi ya siapin dari awal di ruang tamu tempat sampah yang kita notin ada kertas, plastik, botol alu, saset, semuanya kita notin, sehingga nggak cuman saya, nggak cuman dia, tapi kita semua mempunyai solusi yang sama di satu rumah ini. Kita masukin ke tempat yang tepat juga gitu. Dan bank sampah itu menurut saya itu solusi banget, karena ada di setiap rumah tangga, ada di setiap kompleks perumahan. Jadi untuk kita pergi ke sana tuh lebih dekat, karena kalau misalnya kita Google nih bank sampah daerah rumah kalian tuh yang mana, itu jelas banget gitu, ada listnya. Jadi kalian bisa cek, oh ada di alamat rumah ini, sehingga kita bisa datengin. Kalau misalnya kita merasa oh itu kecil, kita cari yang gede, bisa cek bank sampah induk, dia menerima yang lebih banyak lagi, kategorinya tuh jelas banget gitu. Segala jenis kertas mereka kategoriin jadi satu, macam-macam gitu kan. Segala jenis plastik, bahkan kayak kipas angin bekas, microwave bekas, itu juga mereka terima. Dan demikian, dengan kita taunya ada solusi, kita juga semakin yakin bahwa oh kita bisa kok nggak nyampah gitu kan. Dan dengan kita milah, itu sebenarnya suatu hal yang penting banget, karena tujuan kita milah itu adalah kita bisa evaluasi sampah kita tuh seperti apa. Saset-saset tuh paling banyak dibuang. Kenapa? Karena kebanyakan kita beli refill pembersih piring, pembersih baju, pembersih lantai, itu kita pakai saset-sasetan. Dan itu nggak bisa didaur ulang. Saset alu nggak bisa didaur ulang karena udah mix material di dalamnya. Dan saya banyak pakai yang natural, yang lebih alami, itu pakai buah yang namanya buah lerak. Buah lerak itu bisa ditemukan di Jawa dan sama Sumatera, yang kebanyakan orang Indonesia itu cuman berpikir bahwa itu pembersih batik. Padahal saya udah 2 tahun nih cuci baju pakai buah lerak, dan nyaman, aman, dan bajunya jadi nggak cepat rusak gitu. Jadi kita juga mengurangi bebelian baju karena bajunya rusak juga. Terus saya pakai sebagai sabun cuci piring, sebagai sabun apapun lah, pembersih lantai, sabun badan. Bahkan di pas saya ngajar, ada orang India bilang dia pakai buat shampoo gitu. Jadi satu buah ini ternyata
multifungsional. Sebagai pembasmi hama juga saya pakai semprotin untuk anti hama di tanaman. Dan senangnya buah ini murah dan bisa dipakai berkali-kali. Bisa dipakai antara 10 sampai 15 kali pemakaian. Jadi setelah kita pakai itu zat saponin yang keluar dari dagingnya udah tinggal biji. Pas udah tinggal biji ya kita tinggal tanam. Jadi nyaman banget. Dan cara buatnya itu mudah banget gitu. Jadi nggak, ini bisa cut dulu nggak, ada telepon, sorry. Cut. Saya matiin dah. Udah di-cut ya? Oke. Tadi ada suara telepon. Oke. Cara buat sabun lerah itu mudah banget. Kita cuma perlu ngerebus atau ngerendam dengan air panas. That's it. Aduh, bentar. Udah matiin. Udah. Sambil di setting juga ini teleponnya. Teguling ya? Iya. Sampai di mana tadi? Yang suaranya? Tadi kesak-kesak gimana sih? Oh. Cuman kayak itu posisinya kadang mendem, kadang ada gitu. Hmm. Nah, itu aja, Pak. Mau dicek suaranya dulu atau enggak? Sampai di mana? Aman ya? Aman. Aman. Ya udah. Di-stop. Jadi pembuatan sabun lerak itu mudah banget. Kita cuma perlu ngerebus atau ngerendam dengan air panas gitu. Dan itu dia akan mengeluarkan zat saponin yang untuk ngebersihin kotoran. Bahkan dia hypoallergenic, jadi aman buat kulit kita gitu. Karena nggak ada bahan kimianya. Sebenarnya kenapa sih kita harus peduli banget nih sebagai rumah tangga? Karena sampah kita yang lari ke TPA itu banyak banget dan udah menggunung gila-gilaan sampai TPA-nya akan tutup, teman-teman, kalau misalnya kalian Google. Nah, 2023 itu TPA kita akan tutup di Jakarta, di Bantar Gebang. Kenapa? Karena udah tidak bisa, tidak mampu untuk menampung lagi, dan karena tidak ada pengolahan yang jelas, terus mereka harus pindah ke tempat lain. Nah, untuk menghindari itu makanya kita harus mengurangi dari rumah masing-masing. Kenapa? Karena rumah tangga itu sampahnya tuh 48% yang lari ke TPA, dan kita dengan memiliki sistem yang benar kita bisa mengurangi hampir setengahnya. Dan kita cuma punya waktu 10 tahun loh untuk memperbaiki ini. 2030 akan lebih banyak sampah plastik dibandingin ikan kita. Bagaimana nasib anak-anak kita nantinya? Nah, saya akan memberikan beberapa tips video untuk teman-teman pelajarin abis ini. Terima kasih.
Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Midcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Midcom.id, digitally inspire people.